Hai nakama, One Piece update channel balik lagi nih. Pada episode kali ini Apin akan mencoba mereview manga One Piece chapter 1026. Pertarungan naga versus naga kembali diperlihatkan dengan epic oleh Oda Sensei. Tidak hanya itu, akhirnya kita bisa melihat hasil pertarungan dari Inuarashi dan Nekomamushi yang cukup menegangkan melawan Jack dan Prospero di chapter kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Chapter baru dari seri manga One Piece kembali dirilis pada pekan ini. Dan dalam chapter baru ini, kita disuguhkan sebuah kejutan yang memunculkan banyak asumsi. Sebelumnya kita melihat bagaimana masa lalu di Yamato. Yamato kecil sudah ditahan oleh Kaido di sebuah penjara gua bersama 3 orang samurai legendaris Wano. Saat di penjara itulah, Yamato semakin memperkuat tekadnya untuk berada di pihak para samurai. Melihat ketulusan mereka dan sikap baik mereka. Di sisi yang lain, kita juga melihat bagaimana Momonosuke dan Luffy akhirnya berhasil menuju atap istana Kaido. Dan kita pun melihat bagaimana pertarungan antara Luffy, Momonosuke, dan Yamato melawan Kaido. Lalu, apa yang terjadi di chapter 1026? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu One Piece Update Channel supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, kita mulai. Chapter 1026 dimulai dengan flashback bocah bernama Otama sebelum menuju Onigashima. Di sana terjadi percakapan antara Otama dengan Tenguyama. Otama berpamitan kepada Tenguyama bahwa dia akan menuju Onigashima untuk membantu pasukan aliansi yang bertujuan menjatuhkan Kaido. Saat itu Otama ditemani oleh Speed. Speed tadinya berada di pihak Kaido, namun setelah memakan Kibidango milik Otama, Speed pun menganggap Otama adalah tuan yang harus dilindunginya. Kepada Tenguyama, Speed berjanji akan melindungi Otama. Walau demikian, Tenguyama tetap merasa khawatir lantaran Otama masih bocah. Adegan berlanjut ke ibu kota bunga. Saat itu langit tertutup awan. Akibatnya, orang-orang yang sedang berpesta pora menikmati malam festival api tidak tahu kalau pulau Onigashima melayang-layang di atas kota mereka. Dari lokasi pertempuran, anak buah Kaido menceritakan situasi di atas pulau tengkorak Onigashima. Dilaporkan bahwa Yamato terluka, sementara itu ada 2 naga besar yang sedang berhadapan-hadapan di atas langit. Naga pertama yang berwarna biru adalah Kaido, sementara itu naga misterius yang satunya lagi adalah Momonosuke yang sudah berubah wujud ke dalam bentuk naga berwarna merah muda. Yamato menatap Momonosuke dan teringat perkataan Momonosuke kecil kepadanya. Saat itu Momonosuke berkata, kalau saja dia bisa berubah menjadi naga seperti Kaido, Momonosuke bisa membantu semua orang. Anak buah Kaido meneruskan laporannya dengan mengatakan bahwa identitas naga berwarna merah muda masih belum diketahui. Namun yang jelas adalah musuh dari Kaido. Queen yang mendengarkan laporan itu terkejut dan mengatakan apakah Yamato bisa menahan serangan Kaido, yang juga adalah ayahnya. Seperti yang sudah nakama ketahui, Momonosuke merupakan karakter yang memiliki kemampuan seperti halnya Kaido. Namun Momo memakan buah iblis buatan Vegapunk dan bukan buah iblis asli. Meskipun begitu, Momo tidak memiliki keberanian seperti yang diharapkan banyak orang. Momo selalu ketakutan dan merasa dirinya sebagai sosok yang lemah. Inilah yang kemudian coba untuk Luffy perbaiki dari diri Momo dengan cara terus memberikan motivasi. Dalam kelanjutan pertarungan melawan Kaido, Luffy minta Momo untuk menggigit Kaido. Pada awalnya Momo menolak melakukan hal itu karena dia ketakutan. Bahkan, Momo beralasan bahwa kemunculannya di atas atap istana Kaido bukan untuk bertarung. Namun seketika Momo teringat peristiwa 20 tahun yang lalu, di mana Kaido membakar istana yang menjadi rumahnya, yang membuat ayah dan ibunya terluka bahkan tewas. Momo pun merasa dendam atas perbuatan Kaido yang sudah menghancurkan Wano. Inilah yang kemudian membuat Momo memunculkan keberaniannya untuk kemudian menggigit Kaido. Luffy kemudian bertanya apakah ada yang dia takuti lagi dalam hidupnya setelah dia menggigit salah satu Yonko. Dan Momo pun kemudian mengatakan bahwa dia sudah tidak takut apapun lagi. Ini bisa menjadi awal yang baik bagi perkembangan karakter Momonosuke. Mengingat ke depannya Momo akan menjadi pemimpin bagi wilayah Wano. Bukan tidak mungkin jika Momo kemudian akan menjadi jauh lebih kuat dari ayahnya. Selain itu, Nekomamushi dan Inuarashi sebelumnya diperlihatkan sedang menghadapi Prospero dan Jack. Keduanya sempat berhasil mengungguli lawannya. Berkat bulan purnama penuh yang membuat Inuarashi dan Nekomamushi mampu berubah ke form sulong milik mereka. Tetapi ternyata hal itu tidak berjalan lama, karena 2 naga yang saling bertarung membuat awan menutupi bulan. Akibatnya, kedua pemimpin suku Ming itu kemudian kembali ke form semulanya. Diduga kuat akan kalah, ternyata mereka berhasil menang setelah pertarungan antara Luffy dan Kaido membuat langit kembali terbuka. Dan akhirnya mereka pun bisa kembali mengakses kekuatan bulan purnama. Setelah form sulong mereka kembali, Inuarashi dan Nekomamushi pun berhasil menghabisi Prospero dan Jack. Tidak hanya itu, salah satu momen epik di chapter 1026 ini adalah ketika Luffy dan Kaido beradu kemampuan haki penguasa mereka. Dalam chapternya diperlihatkan bagaimana keduanya saling melancarkan serangan. Meskipun serangan tersebut tidak saling sentuh, tetapi efek kilatan dari haki penguasa mereka benar-benar dahsyat. Dan hasilnya adalah langit pun terbelah. Hal ini tentunya mengingatkan kita pada pertarungan antara Shanks dan Whitebird, serta Goldie Roger dan Whitebird. Mereka memang memiliki kemampuan haki penguasa yang luar biasa, sehingga ketika 2 haki mereka saling beradu, akibatnya langit pun terbelah.
Ini juga menjadi indikasi bahwa level haki milik Luffy setidaknya sudah mulai mendekati level haki para karakter legendaris. Dan rasanya hal tersebut tidak berlebihan, mengingat apa yang bisa dilakukan Luffy dengan hakinya. Masih di tempat itu, pintu ruang harta terbuka sedikit. Saat itu terlihat sosok yang sedang menyaksikan pertempuran itu dengan sembunyi-sembunyi. Sosok itu ternyata Orochi yang sempat dipenggal kepalanya oleh Kaido. Orochi ternyata masih segar bugar. Kematian Orochi oleh Kaido dengan cara memenggal kepalanya tiba-tiba sangat mengejutkan admin pada saat itu. Pasalnya tidak ada yang menyangka bahwa Kaido akan membunuh Orochi setelah kerjasama yang mereka jalin selama 20 tahun. Angka tersebut tentunya bukan waktu yang sebentar untuk membangun sebuah kepercayaan di antara mereka. Tapi kemudian terungkap bahwa semua itu hanyalah sandiwara. Kaido sebenarnya dari awal sudah tidak pernah peduli terhadap Orochi. Yang dia pedulikan adalah bagaimana caranya mewujudkan tujuannya. Meskipun kematian Orochi sempat menggemparkan para fans, sebagian fans lainnya meyakini bahwa Orochi belum benar-benar tewas. Pasalnya dia memiliki kemampuan buah iblis Zoan Yamata no Orochi, yang mana membuat Orochi memiliki lebih dari satu kepala. Dan kemudian spekulasi mengenai Orochi tersebut terbukti di chapter 1008 kemarin, di mana Orochi diperlihatkan masih hidup, sama halnya dengan Kanjuro yang ternyata masih hidup. Meskipun masih belum diketahui bagaimana kemudian Orochi bisa kembali hidup, namun semuanya kemungkinan memang ada kaitannya dengan buah iblis miliknya. Di chapter terbaru One Piece, pernyataan tentang Orochi kembali muncul. Di chapter 1009 diperlihatkan bahwa sisa dari Red Scarf, Daizo, Nekomamushi, Kikunojo, Kinemon, Kawamatsu, dan Kyoshiro berhasil menemukan keberadaan Orochi. Seperti yang diungkapkan oleh Fukurokuju, mereka tidak tahu bahwa sebelumnya Orochi sudah tewas oleh Kaido. Orochi sendiri terlihat ketakutan saat melihat mereka, dan terlihat tidak percaya diri untuk menghadapinya. Fukurokuju sendiri sempat meminta Orochi untuk mundur, tapi ditolak dengan alasan bahwa Kaido dan yang lainnya menganggap dia sudah tewas. Orochi sendiri sempat mengatakan bahwa dia tidak takut terhadap Red Scarf setelah sebelumnya mereka sudah kalah oleh Kaido. Namun yang terjadi adalah justru Orochi yang berhasil dikalahkan dengan sangat mudah oleh mereka. Meskipun Orochi berubah menjadi bentuk Zoannya, Kinemon dan yang lainnya mampu dengan mudah menebas seluruh kepalanya. Yang menjadi pernyataan kemudian adalah apakah kali ini Orochi benar-benar memiliki nyawa sebanyak kepala bentuk naga Zoannya. Oke, next, kehancuran Flower Capital sudah di depan mata. Pulau Onigashima semakin mendekati ibu kota Wano tersebut dan siap menghantam wilayah tersebut beserta semua orang yang ada di bawahnya. Hal ini bisa dilihat dari siluet Onigashima yang diperlihatkan semakin jelas dan semakin mendekati Flower Capital. Artinya waktu semakin sempit bagi Luffy dan yang lainnya untuk segera mengalahkan Kaido. Seperti yang dijelaskan di chapter sebelumnya, hanya tersisa sekitar 15 menit lagi sebelum Onigashima benar-benar jatuh dan menimpa Flower Capital. Tentu terdengar hampir mustahil untuk bisa menyelamatkan seluruh penduduk Flower Capital dan menghentikan rencana Kaido untuk menjatuhkan Onigashima di atas Flower Capital. Apakah mereka bisa selamat? Masih harus kita tunggu di chapter selanjutnya. Oke, sekian dari pembahasan mengenai review manga One Piece chapter 1026 kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang chapter 1026 ini? Silahkan kirim pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton video kali ini. See you on next video nakama.